Sistematik lupus eritematosus adalah penyakit autoimun yang menyebabkan berbagai peradangan seperti di kulit, persendian, hingga organ dalam. Ketika beraktivitas, penderita terpaksa harus menahan nyeri, tergolek pasrah di rumah sakit. Ketika sedang kambuh atau flare up, penyakit lupus memang bisa sangat melumpuhkan penderitanya. Untunglah, Putria cepat dibawa ke rumah sakit ini, hingga cepat bisa ditangani. Masih terbayang dalam benak ibu satu putri ini, ketika pertama kali ia divonis menderita lupus. Itulah awal penderitaan panjang yang ia alami hingga saat ini. Pas saya KB suntik 3 bulan itu, penderita lupus tidak boleh suntik KB. Semenjak itu bangun tidur saya tangan kaku, badan terasa ngilu, nyeri, kayak gitu. Lupus atau sistematik lupus eritematosus adalah penyakit autoimun yang menyebabkan berbagai peradangan seperti di kulit, persendian, hingga organ dalam, semisal ginjal, jantung, atau paru-paru. Ada kira-kira 1,5 juta penderita lupus di Indonesia. Sebagian besar atau sekitar 90%-nya adalah wanita muda berusia antara 16 hingga 44 tahun. Sebenarnya penyebab dari lupus itu kepastiannya kan kita belum tahu ya, tapi diduga ini adalah kombinasi dari adanya gen yang cacat, kemudian pengaruh lingkungan, pengaruh hormonal, dan macam-macam faktor lainnya. Jadi mungkin kalau wanita, kemungkinan karena adanya pengaruh hormonal dari wanita itu sendiri yang lebih dan lebih banyak dibandingkan pria. Itu salah satu kemungkinannya. Selain itu, ada beberapa tanda dan gejala terjadinya penyakit lupus, seperti nyeri kaku pada sendi ya, terus di kulit dan wajah, terutama pipi dan hidung itu akan muncul bercak merah, dan mereka yang mengalami lupus sangat gampang mengalami yang namanya kelelahan, yang sebabnya itu tidak diketahui. Kulit menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari, berat badan menurun, demam, pucat pada jari tangan ataupun kaki, dan juga mereka akan mengalami sariawan. Lupus seringkali disebut sebagai penyakit 1000 wajah atau penyakit peniru ulung. Maklum, penderita lupus umumnya mengalami gejala yang berbeda-beda. Ketika sedang sehat, penderita bisa beraktivitas normal seperti orang pada umumnya. Namun, jangan ditanya, ketika lupus sedang kambuh, ia bisa sangat melumpuhkan. Penanganan medis kadang sulit dilakukan karena gejala lupus bisa sangat menyesatkan. Kalau lupus ini karena dia autoimun, maka dia merusak organ yang ada di dalam badan target organ sendiri ya. Di sini banyak yang bisa terjadi seperti di kulit, bisa di sendi, bisa di tulang, bisa di jantung juga, di paru-paru, ginjal, seperti itu. Di sini jadi macam-macam gejala yang timbul adalah gejala-gejala di mana bagian organ tubuh itu yang tersebar dan diserang oleh lupus itu sendiri. Kalau untuk pencegahannya, penyakit lupus bisa dilakukan dengan yang pertama menghindari paparan sinar matahari langsung, yang kedua mengelola stres dengan cara yang positif,
misalnya dengan yoga dan dengan cukup beristirahat. Selanjutnya, usahakan menurunkan resiko terkena infeksi, misalnya dengan menerapkan gaya hidup yang bersih dan rutin cuci tangan. Itu juga menjadi sangat penting untuk menghindari penyakit lupus ini sendiri. Yang terakhir itu menerapkan gaya hidup sehat seperti rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan berhenti merokok tentunya. Dukungan orang tercinta atau orang-orang terdekatlah yang akhirnya bisa meringankan sang penderita. Itu juga yang terjadi pada Putria, ibu satu anak, sang penderita lupus.